pagi ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi sebuah pengajaran firman Allah. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Elia dan Elisa. Yang kita mau belajar daripada Nabi Elia adalah dia sedang mencari penerusnya gitu ya. Rupanya tokoh-tokoh Nabi di perjanjian lama, mereka tuh punya kebiasaan mencari generasi penerus untuk meneruskan panggilan kenabian mereka. Tapi mari kita lihat dari kisah ini, akhirnya kemudian dia menemukan seorang yang bernama Elisa. Ternyata Elisa ini kenapa dia menjadi penerus daripada Nabi Elia? Ternyata dia punya karakter yang luar biasa. Dia punya attitude, sikap hati yang luar biasa. Tidak heran ini juga yang membuat Tuhan itu jatuh hati. Tuhan tertarik kepada seorang anak muda yang bernama Elisa. Bukan cuma Elia, karena kalau Tuhan tertarik maka Elia pun tidak bisa menjatuhkan pilihannya kepada Elisa. Tentu konfirmasi daripada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19, kita baca di ayat 19 sampai dengan ayat 21, saudara ya. Semoga terlihat ya. Saya baca ayat yang ke-19, saudara baca ayat yang ke-20, 21-nya sama-sama ya. Di Alkitab kita saya munculkan judulnya sengaja begitu, tentang Elisa terpanggil. Ini cerita tentang panggilan Elisa menjadi seorang nabi. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 begini kata firman Allah. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat. Safat ini bapaknya. Elisa bin Safat berarti ayahnya Elisa itu adalah Safat namanya ya. Clear ya. Yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. 12 teruskan. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Mari sama-sama kita membaca di ayat yang ke-21, 2 dan 3. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya, menjadi abdinya, bujangnya. Saudara, yang saya mau ceritakan seperti saya katakan dari awal, ayahnya Elisa itu namanya adalah Safat. Saya percaya kalau melihat anaknya yang bernama Elisa seperti ini, dilemparkan jubah sama Nabi Elia, jubah kenabian, langsung ikut Elia. Saya bisa menangkap di sini. Rupanya keseharian Elisa dari kecil sampai muda di rumah ayahnya Safat, ini keluarga terbiasa, keluarga yang takut akan Allah. Saya percaya itu, saya yakin. Makanya saya berani ngomong sama saudara, saya percaya itu. Saya yakin sekali. Safat sang bapak ini mengajarkan anak-anaknya perintah Tuhan. Terbiasa mereka dengan aturan-aturan Tuhan. Hidupnya ikut aturan firman. Hidupnya takut akan Allah. Hidupnya menghormati Tuhan. Terbiasa gitu loh. Keluarga bapak Safat dan anaknya Elisa melakukan hidup takut akan Allah. Taat sama Tuhan, lebih menuruti perintah Tuhan daripada semua yang lain. Tidak heran begitu sang Nabi Elia memberikan jubah kenabian, langsung dia tinggalkan semua ikut sang Nabi. Dia ngerti tentang panggilan Tuhan. Dia mengerti yang namanya Tuhan itu tertinggi dan terutama, dan dipilih menjadi generasi penerus Elia. Dia ngerti itu bukan sesuatu yang biasa. Itu sesuatu pilihan Allah yang luar biasa. Dan catatannya yang penting, Elisa itu anak seorang ayah bernama Safat. Di sini saya melihat Safat ini memang penafsir juga mengatakan begitu.
Tentu saya mengatakan berdasarkan referensi data-data yang ada, bukan dari saya sendiri tentunya. Saya menggali, saya belajar. Saya menemukan dalam apa yang saya pelajari, ayah daripada Elisa, Bapak Safat ini adalah seorang yang kaya raya, saudara. Adalah seorang, saya cerita latar belakang dulu, adalah seorang hartawan. Seorang yang kaya, yang hartanya banyak, yang ladangnya luas, tanahnya luas, semacam tuan tanah, dan ternaknya sangat banyak. Dan yang menarik, terbukti Elisa saja dia membajak pakai 12 pasang lembu. Satu pasang 2 ekor, berarti 24 ekor untuk membajak sawah, membajak ladang. Itu menunjukkan ini nggak biasa. Di Indonesia setahu saya, karena saya juga orang di daerah Gudo sana, saya tahu orang membajak. Tentang pertanian, sawah, ladang saya cukup mengerti. Walaupun detailnya saya nggak tahu, tapi minimal saya pernah melihat begitu. Ya, orang membajak pakai satu pasang lembu, 2 ekor lembu. Kalau toh ada mungkin di Madura karapan sapi 4 atau mungkin 6, tapi jarang. Karapan sapi pun lembunya juga 2 rata-rata dipacu. Mungkin ada lebih ya, saya kurang tahu. Tapi kita lihat ini nggak umum, nggak biasa. Membajak pakai 12 pasang, jejer 24 lembunya. Ini orang kaya, kaya raya, harta ladangnya banyak, tanahnya luas. Dan yang menarik, ini anak seorang hartawan, Elisa. Tapi lihat, dia itu seorang anak, kalau kita baca jelas dari kalimat-kalimat ini anak yang hormat sama ayahnya, sama papanya. Dia nurut, taat sama aturan papanya. Dia bukan pemalas, bukan berarti dia anaknya hartawan, anak orang kaya, papanya harta melimpah ruah, lalu si anak Elisa ongkang-ongkang kaki bermalas-malasan. Kita lihat, Elisa pekerja keras, bukan karena bapaknya kaya dia cuma nongkrong. Menurut saya kelemahan godaan, mungkin lebih tepat ya, godaan seorang anak yang mempunyai orang tua yang kaya raya, godaannya cukup berat. Biasanya anaknya berpuas diri, cuma nongkrong, cuma berpuas-puas menghabiskan harta orang tua. Ya, tidak kerja keras, hidupnya tidak produktif. Dia pikir, apalagi kalau anak muda begini, anak orang kaya, orang tua kaya punya prinsip ini, buat apa kerja, harta papa banyak nggak habis dimakan kok sama anak-anak cucu. Kalau orang muda, seorang anak punya prinsip gini, cilaka ya, kasihan orang tua. Tentu Anda sebagai orang tua, Anda pengen kalau punya anak kayak Elisa masa muda, nggak cuma nongkrong bermalas-malasan, foya-foya, hamburkan harta papa mamanya. Elisa nggak begitu, dia di ladang loh, kerja keras. Saya berdoa, meskipun kau anak muda, anaknya orang kaya, tiru Elisa, bangga orang tuamu. Tiru Elisa, bukan cuma nongkrong foya-foya habisin harta orang tua, kerja keras. Itu saya pikir salah satu yang membuat jatuh cinta Tuhan sama Elisa itu. Dia pekerja keras, dia orang yang produktif. Nanti saya terangkan lebih lagi. Nah, ketika saya baca ayat ini, ketika Elisa ini bertemu dengan Elia, heran, tiba-tiba Elia lemparkan jubah kenabiannya kepada Elisa. Pilihannya artinya jatuh kepada anak muda Elisa ini. Ya. Nah, ketika saya baca kisah ayat tadi yang barusan kita baca, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21, Tuhan ingatkan saya begini. Ketika saya membaca kisah ini, Tuhan ingatkan saya bahwa Elia itu sebetulnya, saya pernah sampaikan sama saudara, punya satu bujang yang lain. Anda masih ingat gak? Pelajaran sebelumnya, entah berapa lama yang lalu saya pernah sampaikan sama saudara. Anda masih ingat? Elia di pasal 18 itu sebetulnya punya bujang yang lain. Dari awal saya sudah sampaikan sama saudara, kebiasaan para nabi perjanjian lama, mereka akan cari generasi penerus. Itu udah biasa. Siapa ya generasi penerus berikutnya, mereka cari untuk menggantikan panggilan kenabian itu. Rupanya Elia ini di pasal 18, kalau Anda baca, dia sudah persiapan, sudah punya bujang yang lain menjadi penggantinya. Kalau Anda lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18, saya sengaja catat ayatnya, ayat 43 sampai 44. Ingat gak cerita tentang Elia berdoa 7 kali
untuk meminta hujan. Itu bujang yang pertama ini. Harusnya dia yang menggantikan Nabi Elia. Penggantinya dia sudah ditata, sudah dipersiapkan sama Nabi Elia, tapi rupanya batal. Coba supaya mengingatkan kisah ini saya baca ayatnya ya. Walaupun saya tahu cerita ini gitu, saya baca saja. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 sampai 44 ya, 2 ayat saya pikir cukup mewakili untuk Anda segar kembali ingatan saudara. Ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, calon penggantinya sebetulnya udah siap ya. Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas gunung loh ya, bukan ke lantai 2 di loteng. Ya, ini gunung naiknya berat. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Saya ulang, ini bukan naik loteng tingkat 2 atau tingkat 3. Naik gunung Bapak Ibu Saudara, berat, terjal. Naik gunung mesti lari cepat, ngos-ngosan 7 kali gitu loh. Perintahnya begitu. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Kalau kita lihat kisah ini, bahkan saya coba pelajari kisah-kisah tentang bujang yang ada di ayat ini, saya nggak menemukan kekurangannya sebetulnya. Cacatnya di mana ya? Kok batal dalam panggilan Allah? Kok Elia membatalkan diri, tidak memilih, tidak menjadikan bujang yang dia suruh naik ke atas gunung 7 kali, dia penerusnya. Kenapa dia masih cari penerus yang lain? Jatuh pilihan kepada Elisa. Kenapa? Padahal kita nggak menemukan cacatnya. Tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan. Tapi saya percaya ini pasti ada masalah, ada kekurangan di sini. Mari kita lihat gambar ini berikutnya. Menurut saya, dan saya sharing dengan teman-teman hamba Tuhan, ada satu sifat yang dimiliki oleh Elisa yang tidak dimiliki si bujang Elia yang pertama di 1 Raja-Raja pasal 18. Ya. Apa sih kurangnya bujang yang ada di 1 Raja-Raja pasal 18 yang disuruh naik gunung? Beberapa kami kalau ketemu teman-teman pendeta, saya pun coba cari referensi di buku-buku yang saya baca. Karena Anda tahu saya suka ngomong, bukan kesombongan, tidak. Tapi saya memang tukang belajar. Kalau saya nggak tahu saya akan kejar sampai saya tahu. Dan saya pelajari begini, ada banyak penafsir mengatakan ada kekurangan daripada hamba yang pertama, bersungut-sungut, ngomel. Dan memang tidak mudah ujiannya untuk menjadi penerus Nabi Elia. Suruh naik ke gunung, bukan loteng tingkat 2. Naik pertama udah ngos-ngosan, turun ke bawah berkata, Om Elia, gak ada awan. Elia mungkin doa setengah jam, 30 menit kemudian dia suruh bujangnya lagi, hei bujangku, lu naik ke gunung lagi, lihat ada awan atau tidak. Naik lagi ke gunung, ngos-ngosan. Mungkin di tengah perjalanan berhenti dulu, naik lagi, dilihat kanan kiri ke depan, tidak ada awan. Turun lagi, turun pun capek. Dan dia berkata, Om Elia, ternyata tidak ada awan. Masih ikhlas dia. Elia doa lagi mungkin setengah jam lagi atau 1 jam lagi. Ketiga kalinya kamu naik sampai ke 7 kali. Mungkin yang ke-6 kali, ke-7 kali dia mulai ngomel. Enak aja Om Elia suruh-suruh. Walaupun mungkin gak di mulut, mungkin cuma di hati, gak ada orang tahu. Dengarkan saya, cuman di hati Elia. Saya yakin Elia pasti tahu. Nabi ini nabi yang peka, nabi yang tajam, nabi-nabi perjanjian lama yang nama Elisa saja ketika Gehazi mengambil harta kekayaan Naaman, Elisa tahu kok, bukankah hatiku ikut sama kamu? Tidak ada orang tahu tapi Tuhan tahu, dan Tuhan beritahu lewat hambanya Elia. Rupanya bisa jadi dia ngomel-ngomel, enak aja Om suruh-suruh aja kerjanya. Om Elia suruh-suruh, enak cuman doa. Saya yang naik ke atas, saya yang capek, saya yang sengsara, saya yang lelah, saya yang capek, yang keringetan gitu. Di tengah jalan mungkin dia ngomel-ngomel. Karena kita nggak menemukan dicatat, kok nggak jadi penerus? Pasti ada masalah.
Kalau seorang tidak menikmati tanah Kanaan, pasti juga ada masalah. Kalau orang tidak menikmati rencana Allah yang tersedia, pasti ada sesuatu. Itu yang kita baca di Alkitab. Tuhan sudah sediakan, rencana planning besarnya ada, tapi kok nggak dapat, tapi kok nggak ngalami kuasa, nggak ngalami berkat. Pasti ada yang salah langkah kita. Saya yakin di langkah bujang muda daripada Elia yang pertama di 1 Raja pasal 11, pasti ada langkah yang salah. Mungkin orang tidak tahu, hatinya mulai ngomel, hatinya nggak ikhlas. Enak aja om, cuman doa-doa aja. Saya yang turun naik. Ini tafsir, tapi bisa juga benar. Karena tidak mungkin harusnya dia yang kepilih, kok ini pasti ada salahnya. Mari coba kita bandingkan. Kenapa Allah pilihannya jatuh dan jatuh hati kepada seorang pemuda kerja keras yang namanya Elia. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, Elia itu punya karakter, punya sifat, punya attitude yang namanya persistence. Tahu persisten? Terjemahan persisten itu adalah punya ketekunan. Elisa itu punya keuletan, punya kegigihan, punya yang namanya pantang menyerah, dan punya yang namanya never give up. Gak ada yang bisa hentikan dia. Pekerja keras ini orang. Beruntung lah ya kalau punya anak kayak begini. Bapak Safat si papanya ini punya anak begini luar biasa ya. Bukan nongkrong, leha-leha, enak-enakan. Bekerja keras, bantu bapaknya di ladang, membajak sawal, keringetan. Padahal anak hartawan, anak orang kaya raya. Ini salah satu kelebihan daripada Elisa. Persisten, gigih ini orang. Ulet, tekun, pantang menyerah, never give up. Ini dimiliki oleh yang namanya Elisa. Kenapa saya katakan orang ini gigih dengan keputusannya? Karena kalau kita baca di ayat 1 Raja pasal 19 ya, ayat 19 itu begitu dia lagi kerja ya dengan 20 pasang lembu, ayat 19 jubahnya dikasih sama Elia. Lihat ayat 20 saya baca ya. Saya cerita sedikit di sini. Kenapa saya katakan orang ini punya sifat yang ciamik, sifatnya luar biasa. Punya sifat persisten. Saya baca ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu, 24 ekor dia tinggalkan dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Masih hidup juga mamanya ya. Lalu aku akan mengikuti engkau. Ambil keputusan yang gigih. Jawabnya kepadanya, baiklah, kata Elia, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang diperbuat Elia? Menjatuhkan pilihannya pada dia. Langsung jatuh hati Elia, termasuk Tuhan. Jubah Nabi dikasih. Apa yang kita lihat di ayat 21? Saya pengen kita sama-sama baca, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, lihat ayat 21. Sama-sama kita baca. 2, 3. Lalu berbaliknya ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Kenapa saya katakan orang muda bernama Elisa ini punya karakter yang jempol, karakter luar biasa. Lihat dalam ayat ini, begitu dia terima panggilan Tuhan lewat hambanya Nabi Elia, dia katakan dia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya. Berarti yang disembelih itu berapa? 24 ekor. Berarti ini punya Elisa sendiri yang bapaknya yang kaya udah berikan kepada dia. Kalau punya orang lain gak mungkin disembelih dong. Punya orang kok disembelih. Ini kan orang tahu aturan tentang Tuhan. Saya katakan dari awal kan, ini punya dia sendiri 24 ekor lembu yang diberikan ayahnya kepadanya sebagai modal kerjanya. Ini pekerja keras. Ini 24 ekor lembu yang disembelih. Ini kalau bicara pekerjaan ini modal. Dia sembelih semua loh. 24 ekor lembu. Ini kalau dikurskan dengan rupiah sekarang berapa ya, saya nggak tahu. 1 ekor lembu saya nggak tahu harganya. Ini 24 ekor lembu. Sembelih semua, lalu dagingnya dimasak. Dimasak pakai bajak lembu. Bajaknya dipotong-potong kayu jadi kayu api.
Semua bajak ini juga bicara apa ya? Seluruh diberikan semuanya. Pokoknya kalau bicara lembu disembelih, bajak pun dijadikan kayu api untuk masak itu. Nggak tahu masaknya masak apa ya? Masak rawon kali, masak rendang. Tapi 24 ekor dikasih makan kepada orang-orangnya, pegawainya, kalau sekarang karyawannya. 24 ekor dikasih makan, diberikan makan kepada orang-orangnya. Ada punya bayangan gak? Ini Elisa ini karyawannya berapa? Dia semacam pemimpin gitu ya. Orang-orangnya, pegawainya berapa? 24 ekor lembu. Kayaknya gak biasa juga ya. Setahu saya kalau di satu gang kampung saja potong 1 ekor lembu, atau orang bikin pesta ya, menurut saya nih saudara ya. Orang bikin pesta potong 1 ekor lembu sudah meriah, betul tidak? Sudah rame, sudah heboh. Ini saudara kita yang di Toraja yang paling tahu. Ini ada juga banyak teman-teman kita, saya di Toraja. Kalau satu kampung bikin acara beberapa kerbau yang disembelih, saya nggak ngerti itu ya. Satu kampung, ini kayaknya untuk ratusan orang, 24 ekor lembu. Ini mungkin untuk ribuan, satu kampung kali 24 ekor. Jadi karyawannya, orang-orangnya begitu banyak gitu loh. Ini hartawan yang kaya, sampai pegawai pabriknya, pegawai karyawannya begitu sangat banyak. Dan menarik, itu lembunya disembelih, sampai bajaknya pun dipotong-potong, dijadikan kayu api untuk dibakar. Ini istilahnya apa ya? Saudara pernah dengan istilah turning back ya? Turning back itu maksudnya tidak kembali, tidak akan lagi kembali ke jalan itu lagi. Ya. Dia nggak kembali lagi, semua dipotong, nggak balik lagi. Sekali ikut Elia, dia akan terus jalan terus, nggak kembali lagi kepada yang lama. Ini kita lihat ya, orang ini gigih betul. Ini orang yang pantang menyerah. Sekali dia ambil keputusan, dia jalan terus. Ini mengingatkan saya kepada seorang panglima perang yang sangat hebat yang bernama Napoleon Bonaparte. Yang saya mau cerita dari panglima perang ini, kehebatannya. Dalam setiap memimpin peperangan hampir tidak pernah kalah. Bahkan konon saya baca di sejarahnya memang tidak pernah kalah dalam peperangan, hampir tidak pernah kalah lah. Ya. Dalam peperangan dia selalu menang. Dan saya baca kemenangan dalam setiap peperangan itu bukan karena faktor strategi perang yang hebat, enggak. Tapi karena satu prinsip yang dia lakukan. Ya, satu rumus peperangan yang dia kerjakan. Apa rumusannya? Bakar kapal. Setiap menyerbu satu bangsa, nyampe di satu pulau negara yang dia serbu, dia berkata pada prajuritnya, bakar itu kapal. Maksudnya apa? Turning back, tidak ada jalan pulang kembali. Ya, tidak ada. Cuma 2 Napoleon katakan, mati atau menang. Ya tentu orang perang tidak mau mati kan. Kapal udah dibakar, gak bisa pulang. Iya kan, satu-satunya mesti menang. Ternyata ini rahasia kemenangan peperangan Napoleon Bonaparte. Kemenangannya apa? Kapalnya dibakar, tidak ada jalan pulang. Pokoknya menang atau mati. Makanya banyak alami kemenangan. Artinya apa? Never give, pantang menyerah. Artinya gigi ulet. Nah, saya coba angkat sama saudara. Inilah yang membuat pilihan Tuhan jatuh kepada yang namanya Elisa. Elisa itu seorang yang gigih. Begitu dia ambil keputusan, dia gak goyang. Dan memang dia ini orang yang ikhlas ya. 24 ekor lembu dia persembahkan untuk Tuhan. Dia pamit kepada papa mamanya, hormat ini. Dan dia ikut menjadi nabi. Menjadi nabi, menjadi penerus seorang nabi itu bukan orang sembarangan. Bukan orang biasa-biasa. Makanya pilihannya udah pas. Menurut saya kalau Elia memilih penerusnya Elisa, itu pilihan yang sangat-sangat tepat. Orang yang hebat yang namanya Elisa. Pas. Nabi yang dipilih penerus itu biasanya bukan orang biasa. Pasti dia punya kemampuan yang lebih, punya kelebihan yang melebihi rata-rata. Dan minimal dia punya urapan yang sama, bahkan seringkali 2 kali lipat dari yang pendahulunya. Dan itu terjadi pada yang namanya Elisa. Itu terjadi pada namanya Yosua. Lebih berhasil daripada Musa. Bisa begitu. Pilihan yang tepat. Dan ternyata itu karena Tuhan yang memilih. Hari ini kalau saudara ingin pilihan Tuhan jatuh sama saudara, apa yang Tuhan gak buat sama orang lain, Tuhan buat sama kita. Kita harus punya sifat karakter seperti Nabi Elisa ini. Persisten, ketekun.
ketekunan, keuletan, bukan orang bermalas-malasan, pekerja keras, dan memang gigih dengan keputusan dan pantang menyerah, never give up, dia itu punya. Dan saya temukan itu juga ada pada seorang tokoh Alkitab, anaknya Abraham yang bernama Ishak. Coba saya gabung, saudara ya. Ishak pun punya ini. Kalau Anda baca kisah ini ayat yang menyenangkan kita baca. Coba kita sama-sama baca 2 ayat ini, boleh ya? Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ayo sama-sama kita baca 2 ayat ini bersama-sama, 2 dan 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Terus, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya tahu, saya sangat mengerti. Rata-rata kita orang Kristen, termasuk saya tentunya. Saya bukan menghakimi Anda. Termasuk saya, semua kita hamba Tuhan juga senang dengan ayat 13 ini. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oh, senang kita baca ayat ini. Siapa yang tidak pengen jadi kaya? Tapi yang menarik saudara ya, Elisa itu begitu dia sekali ikut Tuhan. Ini ngomong hamba Tuhan loh ya, bukan ngomong Anda. Elisa kan jadi nabi kan. Elisa itu jadi menurut saya gini, ini pilihan yang sangat cocok, sangat tepat pilihan jatuh dari Nabi Elia ke Elisa. Kenapa? Elisa itu sudah selesai dengan perkara-perkara duniawi, sudah tuntas dia. Bandingkan Nabi Elisa, maafkan ini saudara ya, dengan kita hamba-hamba Tuhan zaman sekarang. Hamba Tuhan zaman sekarang, pemimpin rohani zaman sekarang, justru yang kita lihat dinilai jemaat apa? Yang dikejar perkara dunia. Ya, itu yang terjadi realitanya. Justru yang ditimbun perkara dunia, yang dicari perkara dunia. Kebalikan, Elisa justru udah selesai dengan perkara duniawi. Makanya saya katakan ini pilihan yang pas dan cocok. Ya, Nabi Elia jatuhkan pilihan pada Elisa, udah selesai dengan perkara duniawi. Saya percaya kalau pemimpin rohani udah selesai dengan perkara duniawi, nggak silau menimbun mengejar perkara duniawi, pasti dipakai Tuhan luar biasa. Dan beruntunglah umat jemaat yang digembalakan dengan hamba Tuhan gembala seperti ini. Tapi kasihan kalau jemaat digembalakan oleh hamba Tuhan yang hamba Tuhan belum selesai dengan perkara duniawi. Cilaka, apa yang mau diberitakan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau dikasih menjadi contoh dalam model kehidupan, sama-sama perkara duniawinya gitu yang dikejar. Elisa itu luar biasa. Makanya Tuhan jatuh hati kepada orang yang bernama Elisa, punya persisten. Orang ini orang yang never give up, gigih dengan keputusan, kerja kerasnya luar biasa. Ini ada pada Ishak. Kalau kita baca ayat 13, coba munculkan ayat 13 ya. Dan orang itu, mau tidak saudara baca bersama-sama dengan saya. Saudara chatting pun boleh, baca dengan saya pun oke. Kata orang itu ganti dengan nama saudara, dan kata ia ganti dengan nama saudara. Saya kasih contoh, nanti kita baca sama-sama bisa ya. Saya baca begini misalnya, dan Yohanes, misalnya nama saya kan Yohanes kan, dan Yohanes menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Yohanes menjadi sangat kaya. Itu contoh. Saudara, coba kita sama-sama baca, sebutkan nama saudara. Dan saya berdoa tentunya di masa sukar Anda boleh mengalami berkat Tuhan ini. Bukan kekayaan untuk duniawi, Anda diberkati untuk menjadi berkat. Anda diberkati oleh Tuhan untuk apa? Untuk perluasan kerajaan Allah. Itu bukan perkara duniawi yang menimbun kita kejar, kembali untuk kerajaan Allah. Nah, sama-sama kita baca boleh ayat yang ke-13. Anda boleh ucapkan nama saudara. Orang itu ganti nama saudara, ia ganti nama saudara. 2, 3. Dan Yohanes itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga Yohanes menjadi sangat kaya. Katakan amin. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, kenapa orang bernama Ishak itu di masa paceklik, di masa sukar, di masa resesi, di masa inflasi terjadi, orang ini bernama Ishak menjadi kaya? Kok bisa? Bahkan dikatakan kian lama kian kaya, sehingga kita katakan ia menjadi sangat kaya. Seperti Safat bapaknya Elisa, sangat kaya. Kok bisa?
Bisa, karena ayat 12 katakan sebab ia diberkati Tuhan. Pertanyaan saya kejar, kenapa dia diberkati Tuhan? Loh, ini menarik, karena dia punya persistence. Seperti Elisa, dia pekerja keras, dia ulet, dia never give up, dia pantang menyerah. Ini orang yang gigih, gak menyerah dengan paceklik, gak menyerah dengan masalah. Kita tahu ceritanya, tadinya dia mau ke Mesir. Tuhan katakan, tidak usah, Ishak tetap di Gerar. Menabur, aku memberkati kamu. Menaburnya di tanah yang mati. Semua tanam mati, gak tumbuh. Tapi karena firman Allah berkata, menabur kamu. Kenapa dia kaya? Dia mendapat tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Perhatikan saya yakin gak sampai setahun. Karena yang ditanam ditabur gandum. Gandum itu cuma 2 bulan menuai. Gandum cuma 2 bulan menuai. Dalam tahun itu juga hasilnya dia menabur 100 kali lipat. Kan pertanyaannya kok bisa? 100 kali lipat itu bukan, kalau saya tadi sempat hitung-hitung, coba nanti Anda hitung lagi ya. Kalau saya salah, saya siap dikoreksi. Karena matematika saya juga agak kendo mungkin saudara ya. 100 kali lipat itu bukan 1000%, 10.000%. 4 kali lipat saja 25%. Anda tahu itu ya? 4 kali lipat itu 25%. Ini 100 kali lipat itu 10.000% loh. Anda bayangkan, mana ada, coba Anda lihat, mana ada perusahaan, pabrik, itu omsetnya nggak sampai setahun 10.000%, 100 kali lipat. Saya mau tanya, mana ada? Mungkin jawaban kita sama, nggak ada Pak Pendeta. Ya mana ada, 10.000% nggak sampai setahun. Bagaimana caranya? Memang ya diberkati Tuhan, tapi apa yang membuat dia diberkati Tuhan? Kok sampai hasilnya 100 kali lipat? Itu rupanya begini, orang pikir dia stres sekali. Sudah gila ini kena resesi krisis. Ketika dia menabur 1 bulan, nggak tumbuh, nabur lagi dia. Akhirnya tumbuh yang ini. Dia nabur nggak tumbuh, dia nabur lagi. Dia nabur lagi. 2 bulan tumbuh. Yang ini yang tadi nggak tumbuh, dia pikir tumbuh. Itu kan berarti Januari, Februari dia nabur lagi. Padahal yang Januari nggak tumbuh, Februari dia nabur lagi. Yang Februari dia nabur lagi, merasa terusnya begitu. Makanya sampai susul menyusul, orang katakan udah stres dia, nggak tumbuh kok masih nabur. Udah gila sih Bapak Ishak, nggak tumbuh kok nabur. Tetap saja nabur, karena orang tahu tanah yang mati. Meskipun nggak tumbuh tetap nabur. Berikutnya nggak tumbuh, dia nabur lagi. Makanya nggak heran 100 kali lipat untungnya dia, omsetnya dia, profitnya dia. Masa kering, masa sukar, Anda mesti punya sikap ini. Mau diberkati Tuhan, punya sikap persistence. Anda mesti punya yang namanya ini, never give up, pantang menyerah. Karena ada janji Tuhan. Makanya kita gak bisa cuma nongkrong, gak bisa cuma bermalas-malasan. Tentu kita sebagai orang tua mengajar kepada generasi kita, lu mesti kerja keras. Meskipun papa mama punya harta, lu mesti kerja keras. Gak bisa cuma nongkrong, foya-foya habisin harta orang tua. Ishak ini berhasil. Dia kaya raya, kian lama kian kaya, bahkan sangat kaya. Itu bukan sekedar nongkrong, tidak. Ya, tadinya ini kan kalau saya ngomong ini ganti profesi loh kalau udah tahu. Ishak ini kan anaknya Abraham. Apa sih kerjaan Abraham? Gembala kambing domba. Duitnya banyak, tapi karena krisis resesi pangan, duitnya habis, makin tipis uangnya. Dia mau modalnya makin habis, mau ke Mesir kan. Tuhan katakan jangan, dengan sisa uang yang ada dia pakai modal beli gandum, dia tabur, banting setir pekerjaan. Tapi dasarnya orang memang tidak malas ya, beriman kepada Tuhan, kerja keras, diberkati Tuhan. Hasilnya 100 kali lipat ganda. Saya berdoa berkat yang sama itu diberikan oleh Tuhan. Kita kunci dengan ayat yang terakhir, Roma pasal 1 ayat 17. Ayo sama-sama kita baca ayat ini dengan keras. Kita akhiri dengan ayat ini 2 dan 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pantang menyerah, tetap beriman. Saya percaya di masa-masa sukar, masa krisis, orang katakan, pakar ekonomi katakan terjadi inflasi besar-besaran, dalam dunia kerja pun sukar di tahun 2023 di hadapan kita. Semuanya suka diprediksi.
Tapi percayalah, Anda dan saya adalah orang yang beriman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita orang diberkati Tuhan, tapi ingat harus persistence. Harus pantang menyerah. Kerja ini belum tumbuh, enggak tumbuh, nabur lagi. Belum tumbuh, nabur lagi. Tiba-tiba yang enggak tumbuh, tumbuh. Yang kita pikir enggak ada hasil, ada hasil. Makanya enggak heran 100 kali lipat. Saya berdoa, orang benar akan hidup oleh iman. Itu dialami oleh setiap kita. Jangan menyerah. Karena sikap karakter inilah yang membuat Allah memilih yang namanya Elisa. Mari kita akan sama-sama berdoa.